Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu yang kudus. Baruch Hashem Adonai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buka bersama saya Matius pasal 21. Hari ini firman Tuhan berjudul The Fulfillment. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-17. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 17. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Dalam hal ini Nabi Zakaria. "Katakanlah pada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan-jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya di belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, bagi putra Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata pada mereka, ada tertulis, "Rumahku akan disebut rumah doa." Terjemahan lain berkata, "Rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak kecil yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Jengkel sini sangat marah. Lalu mereka berkata padanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus pada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian? You have perfected praise." Engkau telah menyempurnakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Saudara tahu bahwa segala tindakan Tuhan Yesus adalah menggenapi apa yang ditulis oleh para nabi. Cara Tuhan menggenapi janjinya adalah sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27 dikatakan dengan jelas bahwa, kalau boleh ditampilkan Daniel 9 itu, bahwa nanti ada satu masa 6 ditambah 62 kali 7, 69 kali 7 tahun. Sesudah dikeluarkannya perintah pembangunan kembali Yerusalem dan bait Allah, maka akan seorang raja, seorang yang diurapi. Seorang yang diurapi itu Nagid Mesia. Nagid itu prince, pemimpin. Mesia itu yang diurapi. Yang akan dibunuh sekalipun bukan karena kesalahannya sendiri. Dan kita tahu itulah Tuhan Yesus. Amin. Saudara, gambarannya sangat jelas. Luar biasa. Dan itu digenapi sampai titik dan komanya. The fulfillment daripada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah tanggal 10 bulan Nisan tahun 30 Masehi. Dia masuk ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Dan sebelum masuk Yerusalem dia menangisi Yerusalem. 2 kali Yesus menangisi. Ya, 2 kali Yesus menangis. Yang pertama dia menangisi Lazarus. Dia bukan sedih karena Lazarus mati. Dia sedih karena akibat daripada dosa. Supaya pencipta Yesus tidak pernah merencanakan saudara sakit, saudara menderita, saudara susah, bahkan mati. Bukan rencana Tuhan.
Rencana Tuhan adalah shalom. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera. Amin, saudaraku. Dan kali kedua dia menangis ketika dia melihat Yerusalem. Karena dia tahu 40 tahun sesudah dia disalibkan, maka Yerusalem akan dihancurkan rata dengan tanah. Daniel pasal 9 ayat 26 menulisnya, saudaraku, tentang seorang rakyat yang diangkat menjadi pemimpin. Itulah Jenderal Titus dari kalangan biasa yang menjadi kaisar Romawi. Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Saudara tidak mengikuti suatu legenda. Saudara tidak mengikuti suatu dongeng. Dan Alkitab tidak ditulis sahibul hikayat. Tapi firman Tuhan ditulis dengan pasti. Amin. Bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Dan demikian juga kedatangan daripada Mesias benar-benar menggenapi rencana Tuhan yang sempurna. Kita harus tahu bahwa penggenapan janji Tuhan adalah dengan cara kronos dan kairos. Kronos sebagai contoh, bayi itu baru lahir 9 bulan 10 hari. Kalau 7 bulan namanya kluron, saudaraku. Ya. Kalau 6 bulan anak itu akan mati. Dan itu adalah kronos. Tapi kairos adalah waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan kedatangan dia yang pertama jelas sekali adalah kronos. Mengikuti setiap, yaitu detik, setiap waktu yang ditentukan oleh Allah. Bahkan caranya pun ditentukan, saudaraku. Dalam Daniel pasal 9 itu ditulis bahwa kedatangannya punya beberapa maksud. Mungkin kita perlu explore sedikit. Tampilkan Daniel 9 mulai ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Yang pertama adalah 6 kali 7. Lalu 7 kali 7, lalu 62 kali 7. Jadi jumlahnya 69 minggu. 69 kali 7 tahun. Itu dari saat dikeluarkan perintah pembangunan Bait Allah. Siapa yang memerintahkan? Raja Artasastra, Artaxerxes, juga Cyrus. Bangsa-bangsa kafir. Mereka menyerahkan hutan mereka untuk dipakai kayunya buat pembangunan Bait Allah. Saya memberitahu saudara, keadaannya tidak berubah sebelum Yesus datang. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke dalam rumah Tuhan. Engkau akan memegahkan diri dengan kekayaan mereka, dengan kemuliaan mereka. Sudah ditentukan. Lalu lanjutkan. Tapi kan ada waktu 1 kali 7 masa. Itu diserahkan raja terakhir, yaitu Antikris. Antikris akan sangat bengis dan pasti muncul tidak lama lagi. Tapi jangan takut. Dia cuma berkuasa sebentar untuk dihabiskan. Karena Yesus akan menghabiskan dia cuma dengan hembusan nafasnya. Sudah ditentukan untuk bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Kota kudus itu bukan kota lain, cuma satu. Yerusalem. Holy City. Orang Arab panggil Al-Quds. Darussalam ataupun Al-Quds. Kota damai. Kota kudus. Apa tujuannya? To finish the transgression. Untuk menyelesaikan pelanggaran. Betul? Lalu kemudian saudaraku melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa. Saudara mengakhiri dosa. Siapa yang bisa mengakhiri dosa? Kuasa daripada salib dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada agama yang bisa mengakhiri dosa. Untuk menghapuskan kesalahan. Perhatikan, perjanjian lama itu domba, darah sapi, dari lembu. Hanya untuk menutupi dosa. Tidak untuk menghapus dosa. Tapi darah anak domba untuk menghapus kesalahan dan menghapus dosa. Tepuk tangan buat darah anak domba Allah. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Keadilan yang kekal ini righteousness. Yang kekal. Olam yang kekal. Saudara, pada waktu nanti Tuhan Yesus memerintah di atas muka bumi. Semuanya ini akan digenapi. Tetapi perhatikan ayat 25. Ayat 25. Bahwa sampai kedatangan seorang yang diurapi seorang raja. Nagid Masiah, Prince Messiah. Seorang pemimpin, seorang raja, seorang yang diurapi. Ya, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Jadi 69 kali 7. 69 kali 7 tahun tepat, saudaraku, tidak meleset sedikit pun. Ketika Tuhan Yesus mulai datang, ya 3,5 tahun sebelumnya.
itu sudah mulai digenapi. Bahwa dia menghancurkan kefasikan. Dia menghancurkan dan mengakhiri kuasa daripada dosa digenapi di atas kayu salib. Ingat Tuhan Yesus tidak dibunuh. Tuhan Yesus menyerahkan nyawa. Yesus tidak mati sebagai martir. Seperti kata banyak orang. Tidak saudaraku. Sampai perlu ditipu bahwa yang disalib bukan Yesus. Tidak. Yesus benar-benar mati. Tetapi benar-benar dibangkitkan. Tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Saya sering mengatakan ini. Kenapa sih? Sampai sekarang yang dihujat itu cuma satu pribadi saja. Coba saya pikirkan. Cuma Yesus. Orang jahat. Saya percaya Tuhan Yesus hidupnya sangat baik. Yang paling jahat pun kalau sudah mati. Kalau sudah almarhum, selesai urusannya. Sudah koit, sudah game check out. Tidak ada lagi yang mengganggu gugat. Tidak ada orang benci pada Hitler. Sebab dia sudah berkalang tanah, sudah jadi debu. Tetapi kenapa Yesus Kristus yang katanya mati 2000 tahun yang lalu masih dibenci? Rahasianya cuma satu. Sebab dia hidup selamanya. Jesus is alive. Perhatikan di sini. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Lanjutkan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Teruskan ayat 26. Ya ini perhatikan ayat 26. And the people of the prince is to come. Jadi perhatikan ayat A saja. And after 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. Perhatikan di sini. Sesudah ke-62 kali 7 masa akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Perhatikan baik-baik. Dalam terjemahan bahasa aslinya, bahwa ketika dia mati, dia mengalami tidak punya apa-apa. Kenapa? Dia disalibkan dalam keadaan telanjang. Pakaiannya diundi. Ya, saudaraku dia lapar dan haus. Dia itu menjadi miskin supaya saudara menjadi kaya. Ya, kalau orang mengejek saudara, ya, kamu percaya Yesus memberi kemakmuran? Katakan why not? Itu bagian kecil daripada program kerajaan Allah. Sebelum saya kenal Tuhan Yesus, saya mengalami bangkrut, krut. Betul saudaraku, bangkrut benar-benar. Saya masih ingat ketika saya bertobat, bahkan tempat tinggal pun tidak punya. Saya sempat tinggal di rumah Pak Andrian selama beberapa bulan sebelum Tuhan memulihkan saya. Ya, saya sempat tinggal bersama Pak Andrian, saya sudah menikah saudara. Kamar pun saya tidak punya saudaraku. Ya, saya dalam keadaan hancur sama sekali. Tapi Tuhan membangun saya kembali. Dia jadi miskin supaya saya jadi kaya, saudara. Saya pikir ketika kita diberkati Tuhan, sampai anjing kita pun diberkati. Anjing saya itu, kata mertua saya, homia, hokilai. Ya betul, saudara. Baru-baru ini kita terima satu kotak. Buahku saya kira kotak arloji, saudara. Isinya 20 perhiasan anjing, saudara. Ada kristalnya, saudara. Bagus, luar biasa. Kita sampai kaget. Saya bilang sama anjing saya, kamu ini betul-betul hoki. Dia bilang, baru tahu ya katanya saudaraku. Anjing aja ikut diberkati saudaraku.